Saya ingin bagi dua ya, antara SDM sumber daya manusia kami Badan ad hoc dengan pemilih milenial. Jadi kan pemilih itu kan hal berbeda, bukan dua kita. Nah, untuk yang SDM Badan ad hoc itu hal baru. Jadi sebenarnya mereka itu welcome, pengen banget menjadi penyelenggara. Tapi karena kemudian dia tahu harus direpit, pelayan. Bukan pelayannya, ketakutannya di jarum dengan sebagainya, meyakinkan itu, terus kemudian ada yang sudah ternyata mundur di tengah jalan karena saya nggak mau direpit karena takut jarum kan. Nah, itu hal yang baru bagi kita dengan segala dinamikanya dan dukungan dari stakeholder, Pemda, stakeholder terkait semuanya bergerak. Akhirnya kita mau bisa mencukupi itu. Ini hal baru sekali lagi bahwa tidak hanya kecakapan tentang pemilihan, pemahaman tentang teknis pemilihan, tapi juga pemahaman tentang protokol kesehatan, kesadaran dirinya. Waktu itu kan direpit kan ada yang dicoba ternyata coba sini. Nah, awalnya kalau jari kita berani, nah, ternyata ada sebagian rumah sakit itu diambil di sini. Akhirnya begitu tahu mereka mundur. Diinjurikan kita harus menyiapkan. Tapi alhamdulillah dengan segala dinamikanya. Kalau faktor geografis Mas Wisnu, jadi misalkan kan tidak semuanya misalkan tenaga ad hoc itu alamatnya di Kunjang terus bekerja di kecamatan lain atau kita berbasis daerah zona domisili mereka. Ya, oke. Sekarang kalau hanya konteks daerah mungkin sudah lampaui ya, bisa di cover. Nah, sekarang prosesnya kita bicara kualitas SDM karena tidak sama, ya mohon maaf saya tidak merendahkan masing-masing itu kan. Setiap saya nggak sebutkan terlalu kecil ya, kita bicara kecamatan saja. Kecamatan Wates itu dengan populasi sekian, tapi tenaganya sekian bisa all out misalkan. Terus di kecamatan ini misalkan Purwasri tenaganya membludak, tapi secara pekerjaan gak selesai. Kasus-kasus kayak gitu kan pasti muncul di lapangan karena betul. Itu seninya ya, seninya untuk manage. Jadi kami sempat dikomplain beberapa PPS kami, Pak, kami itu PPS dengan 2 TPS sama TPS dengan 10 TPS, kok bayarannya padahal ngobrol sebagainya. Nah, itu yang lagi-lagi aturan ya. Tapi tidak menjamin bahwa yang dia TPS-nya sedikit, dia kan bekerja lebih bagus daripada TPS yang besar. Jadi ada plus minusnya. Saya hanya menyampaikan seperti ini. Dengan TPS-mu lebih banyak, otomatis kan pemilihmu lebih banyak. Kamu lebih banyak pilihan untuk memilih pasukanmu. Saya bilang seperti itu. Jadi PPS itu kan dia harus merekrut KPPS, PPDB gitu ya. Jadi gitu seperti itu. Sering itu. Jadi ada di Kandangan itu cuma satu desa satu TPS. Tapi ada juga di Burah itu, di Pare itu satu kelurahan ada sampai puluhan TPS. Nah, itu yang itu membuat dan bayarannya podo, sumber dayanya sama, orangnya juga sama. Jadi repotnya memang kita menerjemahkan aturan dengan fakta di lapangan kan beda. Jadi konkretnya itu. Terus dari sisi tadi Mas Wisnu, apakah ada data valid tentang keterlibatan pemilih milenial terkait dengan ketidakhadirannya dan bahasa gokilnya itu kecuekannya dengan demokrasi? Apakah ada mungkin bisa disampaikan? Pertama, pemilih milenial itu kita perlu definisinya dulu. Pemilih-pemilihnya itu apakah sama dengan pemilih muda? Karena usia 45 tahun dia masih dianggap milenial karena dia aktif di sosmed, gitu kan, milenial. Cuman yang harus saya sampaikan bahwa hari ini kita sedang mengkaji itu, pemilih laki-laki lebih sedikit dari pemilih perempuan. Itu dari pemilih perempuan jauh lebih banyak pemilih laki-laki. Itu wajar. Walaupun
walaupun jumlah pemilihnya banyak pemilih laki-laki. Oh gitu. Nah, namun demikian apakah pemilih milenial itu tidak menggunakan hak pilihnya? Saya masih belum bisa menyampaikan. Kami masih mengkaji itu. Walaupun di sosmed kami, walaupun di berbagai, kita membuat survei by WhatsApp itu ya, itu pemilih milenial masih menggunakan hak pilihnya. Jadi pemilih yang usia pemilih 17 tahun sampai 25 30 tahun mereka masih ada yang menggunakan. Cuman persentasenya kita belum menghitung. Mungkin setelah ini kita akan coba klasifikasi. Nah, karena memang segmentasinya juga nggak banyak. Usia 17 tahun sampai usia 25 tahun itu hanya 10% sampai 15%. Yang banyak adalah usia 25 sampai 30, 40 itu yang banyak. Jadi ini yang kemarin menjadi kajian kami, riset kami, bahwa pemilih milenial tetap kita sasar, cuman outcome-nya belum kita kaji lebih lanjut. Nah, bahwa berapa berapa persentase yang hadir, kita akan besok kita sedang menginput itu. Disiapkan. Kita kemarin kan kita selesai membongkar logistik, kemudian ada daftar hadir pemilih, sedang kita input. Nah, dari daftar hadir kan kelihatan. Kecamatan ini rata-rata yang menggunakan pemilih sekian. Oke. Kalau dari kacamata pemilih, orang awam ini tentunya kan beranggapan kalau kan itu di TPS ada yang abstain. Itu dan ini baru pikiran-pikiran sederhana ya. Jadi kalau itu dikumpulkan juga banyak ternyata. Dan bahkan kalau di total satu Kabupaten Kediri itu bisa buat satu kursi DPRD. Meskipun beda ya kalau guyonannya seperti itu. Tapi maksudnya untuk menekan itu upaya-upaya KPU selain kemarin itu menurut jenengan yang kalau tugas saya kan nanya yang kekurangan ya, kayak yang kelebihan nanti kan bisa disampaikan. Kekurangan yang dirasa kurang oleh KPU waktu itu apa Mas kira-kira yang terkait dengan sosialisasi itu sehingga logikanya misalkan orang kan boleh berangan-angan ya betul kok angel ramu wong milih. Sebenarnya kan coba kita cek pilihan lurah, pilihan kepala desa itu angkanya bulat 100% ada. Kita nggak bahas ke sana ya. Tapi kalau pemilu itu 65 bahkan ada yang guyon. Aku target saya aja apa-apa jadi komisioner, apa-apa jadi penyelenggara pilkada itu harusnya di atas 90 kalau misalkan lah. Tapi kita berkaca dari realitas saja. Orang itu apa mau diganggu? Kita berpikir sederhana ya. Diganggu kehidupannya dalam setengah hari lah itu. Apalagi dalam konteks ekonomi yang dan seterusnya. Ini apakah sudah pernah terpikirkan KPU gitu? Pertama harus kita akui kendala kemarin, pilkada kemarin itu pandemi. Jadi kita sosialisasi nggak bisa terpotong-potong. Virtual itu pun mereka kadang sinyalnya agak itu. Nah, terus yang kedua adalah bahwa harus kita akui keterbatasan kita adalah tidak mampu menjangkau di semua akses. Kami itu sudah menganggarkan kegiatan sosialisasi 235 titik kegiatan. Iya, yang terlaksana? Itu terlaksana 225. Lumayan. Ya, tapi keefektifannya jujur ya, kita punya desa itu 344 lah. Iya kan? 344 desa. Berarti kan idealnya kan setiap desa ada. Terus kemudian kita ada kandangan yang ada mojo yang di situ. Nah, dalam hal ini kami mengakui memang bahwa kita tidak bisa optimal menyasar itu. Namun kami sudah berusaha dengan melibatkan stakeholder terkait. Kami mengadakan
relawan demokrasi. Kami melibatkan stakeholder terkait. Jadi kayak ada tokoh-tokoh di masyarakat, kami melibatkan ormas, kami melibatkan semua lapisan masyarakat untuk bisa bersosialisasi. Bahkan partai politik pun kita undang untuk sosialisasi, dan kita berikan permintaan tolong untuk sosialisasi. Nah itu. Nah, yang kedua adalah bahwa pilkada ini kalau ngomong partisipasi tidak bisa kita ansih tugas KPU saja. Oh iya. Partisipasi itu ya, tidak stakeholder misalkan terus apa di tataran desa, pemerintah desa yang, karena menurut saya memang yang ini kembali ke garda terdepan itu loh, yang terdekat dengan mereka itu perlu digalakkan juga. Yang selanjutnya adalah bahwa tidak ada pilihan. Artinya apa? Bahwa KPU sosialisasi itu hanya sekitar 30-40% untuk meningkatkan partisipasi. Sisanya ada dari pasangan calon, ada dari stakeholder, ada dari macam-macam. Nah, ini yang membuat kita kemarin, makanya tadi bilang kembali, ini 7 lah. 7. Nah, walaupun partisipasi 64%, tapi belinya 7. Karena apa? Persis ada 300.000 yang tidak menggunakan hak pilih. Yang harus kita akui itu 1,2 juta, ada 300.000 lebih lumayan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Nah, kalau kursi DPR RI iya, ya harus kita akui, itu fakta. Makanya kami sedang melakukan riset. Jadi pasca pilkada ini kami sedang melakukan riset kajian. 300.000 sopo ae. Lewat sopo ae kan, kemudian terus identifikasi. Kemudian kan terus kita kaji, dia backgroundnya seperti apa, apakah karena pilihan politik atau memang karena ekonomi, loyalis loyalis apa ya, itu yang pertanyaan. Iya, ada